terkait gimana pandangan dari Mas Udin terkait bonus demografi itu sendiri. Monggo dari Mas Udin, silahkan nanti untuk dilanjutkan kepada Oh ya, Mas Dedek. ya. Terima kasih atas waktunya. Kalau menurut kami sebenarnya di Kabupaten Sleman ini dengan demografi yang ada ini kita menganggap sebenarnya ini sebuah bonus yang luar biasa karena di mana kalau kita berbicara terkait dengan kepemudaan di Kabupaten Sleman, di Kabupaten Sleman ini memiliki potensi-potensi yang memang sangat luar biasa menurut saya. Kemudian potensi-potensi yang ada ini terutama kan terkait dengan pendidikan. Tingkat pendidikan pemuda Sleman ini dibandingkan dengan daerah yang lain, ini kami pikir lebih tinggi. Tingkat pendidikan secara tingkat pendidikan. Kemudian kalau kita bicara fasilitas-fasilitas yang ada di kabupaten ini juga sudah lumayan lah dibandingkan dari daerah-daerah yang lain. Makanya tergantung nanti bagaimana peran pemerintah ataupun nanti di Kabupaten Sleman ini nanti bisa memanfaatkan situasi yang ada. Kalau berkah atau bonus ini tidak kita manfaatkan secara maksimal, ini ya nanti mungkin akan seperti yang terjadi di Afrika atau terjadi di Brazil yang sudah terjadi yang kurang bisa memanfaatkan bonus yang ada ini. Akan tetapi kami pikir di Kabupaten Sleman ini potensi yang bisa kita maksimalkan agar ini bisa menjadi sebuah bonus, bukan menjadi sebuah bencana di Kabupaten Sleman ini. Mungkin itu dulu, monggo. Belum kedengeran, Mas. Mic-nya masih mati, Mas Andika. Nah, mungkin itu sedikit pandangan dari Mas Udin terkait bagaimana bonus demografi di nanti, mungkin puncaknya pada tahun 2030 sendiri, sedikit lah untuk pengantar pada malam hari ini. Mungkin dilanjut dengan Mas Dedek, bagaimana terkait melihat pandangan bahwa tantangan bonus demografi ini adalah sebuah peluang yang sangat besar bagi bangsa Indonesia atau malah sebuah ancaman terkait bangsa ini. Baik, jadi saya akan coba share screen. Tadi saya buat orek-orekan tentang ini apa ini presentasi ya. Jadi kalau kita bicara bonus demografi tadi udah disampaikan oleh Bung Andika ini bahwa rasio usia produktif itu jauh melebihi usia non produktif. Kalau kita lihat terutama misalnya bicara tentang Sleman ya hampir sama di seluruh Indonesia itu. Jadi kalau jumlah penduduk Sleman ini kan ini data tahun 2016 itu. Ada 1.180.479. Walaupun kalau saya ingin mengkritisi tentang data kependudukan ya dari waktu ke waktu nggak pernah memuaskan ya datanya. Tapi it's okay lah. Nah, di antara jumlah penduduk segitu itu, usia produktif ini mencapai angka yang fantastis sebenarnya. Indonesia ini saat ini mencapai 70% kalau usia produktif ini 15 sampai 65 tahun. Jadi, tapi saya tadi sempat juga googling untuk berapa usia produktif
jumlah usia produktif di Sleman, ternyata ada berita pernyataannya Pak Sri Purnomo yang hanya menyampaikan bahwa usia produktifnya angkanya 270 sekian ribu. Ini ya kesalahan-kesalahan yang berkali-kali baik pengampu kebijakan maupun membaca data. Kalau kita lihat di grafik maupun ya jelas angka 70% itu memang paling layak. Jadi kalau 70% dari 1 juta sekian ya berarti pada angka 800.000 mestinya. Sekitaran naik turun 800.000. Nah, usia produktif segitu itu kalau itu produktif semua, ini akan menjadi kekuatan yang besar. Tapi kalau tidak, nah kita bisa membayangkan bagaimana kondisinya bahwa tenaganya besar, kemauannya besar, tapi produktivitasnya rendah. Maka ini larinya ke ekses yang negatif. Nah, jadi dua sisi terkait bonus demografi tadi juga Mas Udin juga sampaikan ya, ini mau dikelola dengan benar atau ya, bisa jadi kalau salah kelola ya akan hancur-hancur. Nah, bencana yang bisa kita hadapi ketika kita salah mengelola urusan demografi, bonus demografi ini. Yang terutama yang ini menjadi kekhawatiran, menjadi ancaman bagi semua pihak, yaitu tingginya kriminalitasnya. Ini saya gambarkan ini Dalton bersaudara ini udah banyak sekali nanti. Kalau kriminalitas produktivitas tidak terakomodir dengan baik, lapangan kerja tidak tersedia cukup, maka angkatan kerja ini terutama yang pada usia muda itu dia akan mencari kanalisasi. Nah, pada saat intensitas geraknya, intensitas pemikirannya yang begitu luas itu tidak terkanalisasi, maka ya arahnya ya kriminalitas. Yang berikutnya, apa yang mereka punya, aset yang mereka punya akan dijual. Ya, kalau misalnya anak-anak yang punya sawah, wong tuane duwe sawah ya bakalan ngirisi sawah wong tuane. Yang nggak punya mau ngapain? Nah, ini yang kekhawatiran terbesar berikutnya adalah prostitusi. Jadi kalau dia punya keberanian maka kriminalitas yang akan naik. Kalau tidak punya keberanian untuk melakukan tindak kriminalitas, tapi kebutuhannya tinggi, dia tidak punya aset, maka aset dirinya itu yang dia perjualbelikan. Nah, prostitusi yang akan muncul. Nah, ini persoalan klasik sebenarnya. Jadi ketika sebuah entitas negara maupun masyarakat tidak mampu memberikan sesuatu yang dibutuhkan oleh warganya, maka yang terjadi adalah hal seperti itu. Nah, jika bonus demografi ini dikelola dengan benar, maka produktivitasnya akan naik, industri juga akan berkembang pesat, dan juga kalau benar lagi paradigmanya, tentunya juga kemajuan itu akan cepat sekali dicapai. Nah, ini saya gambarkan ya, akan banyak muncul ini rich ini. Kalau di zaman saya dulu ada film kartun yang terkenal itu rich, anak kecil yang kaya. Ternyata sekarang pun juga ada nih rich itu. Ternyata hari-hari ini itu ada siapa itu? Atta Halilintar dan sebagainya itu ya cah cilik-cilik Sugira umum gitu. Ternyata zaman dulu dibayangkan seperti itu, ternyata hari-hari ini juga sudah mulai ada. Tapi saya ingin menggambarkan bahwa
ini kalau dikelola dengan benar, maka produktivitas itu dikanalisasi, diberikan ruang yang baik, maka produktivitasnya akan naik. Nah, ini yang seringkali misalnya pemerintah, terutama pemerintah daerah, seringkali tidak cukup ngeh dengan situasi sekarang, menganggap bahwa kalau bisa menarik investor, pasti akan membuka lapangan kerja dan sebagainya. Investor yang membawa duit gitu, dia akan membeli lahan, dan ternyata tidak. Anak-anak muda sekarang juga tidak semuanya punya passion atau tertarik untuk menjadi buruh pabrik atau menjadi petani dan sebagainya. Nah, ini yang kesalahan yang sering kali dan ini sebenarnya dimulai dari nanti di akhir akan saya sampaikan, kesalahannya dimulai dari pendidikan sebenarnya. Nah, kalau kita lihat sekarang ini muncul pekerjaan-pekerjaan baru, ada blogger, YouTuber, gamer, ada developer web maupun game maupun aplikasi, dan banyak lagi pekerjaan-pekerjaan baru yang muncul. Nah, apakah kita tidak punya kemampuan itu? Kalau saya lihat di beberapa anak-anak desa pun punya kemampuan itu kalau mereka punya modal dasar. Pertama, paling tidak sekarang ini kan yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat itu kan bukan cuma sandang pangan papan ya. Sandang pangan papan dan paket data. Nah, ini yang sekarang ini kalau kita lihat bahwa ini yang pekerjaan-pekerjaan yang baru yang ada. Nah, pekerjaan-pekerjaan lama yang tetap ada atau harus tetap ada itu ya bangsa petani, tukang, peternak, kargo, driver, produsen makanan dan produk. Nah, pekerjaan yang akan segera hilang ketika kemajuan ini semakin arusnya semakin deras itu adalah broker atau mediocre atau makelar. Jadi kalau sekarang ini kan ya pekerjaan yang nggak terlalu butuh modal, ya butuh modal cangkem gitu ya. Ini makelar kulak kono dal kono, modalnya mau ngomong tok gitu. Besok orang nggak lagi memberi ruang pada makelar ini, makelar apapun. Karena apa? Semua orang bisa mencari kebutuhannya di internet. Semua orang bisa mendapatkan sesuatunya secara online. Informasi bisa didapatkan secara online. Maka konsumen akan bisa mudah ketemu produsen. Kalaupun dia melalui perantara, itu perantara yang sudah membelinya dari produsen dengan punya modal duluan, punya infrastruktur duluan. Tapi yang sekedar wah ini ono kesempatan menjadi perantara itu di waktu-waktu yang akan datang ini akan hilang itu. Nah, ketika bonus demografi itu berjalan, dirasakan mulai semakin lama penduduk ini semakin ke arah penduduk yang produktif gitu. Maka ya terutama kalau kita bicara negara harus berbenah cukup banyak. Terutama yang tadi saya coba untuk singgung dikit adalah sistem pendidikan. Nah, di Indonesia ini sistem pendidikan itu terlalu berat. Sementara tidak, ketika misalnya anak lulus SMA gitu, apa yang dipelajari ketika SD SMP itu udah nggak diperlukan lagi, nggak butuh. Padahal waktu di SD, di SMP, di SMA itu waktunya udah dihabiskan untuk mempelajari itu. Ini sia-sia. Nah, ini yang harus banyak dirubah. Perindustrian juga gitu, perdagangan. Nah, kalau di kabupaten seperti apa? Nah, kalau kemarin saya melihat Menteri Nadiem itu menyampaikan soal pendidikan merdeka, menurut saya itu ya menggembirakan. Ada satu hal menggembirakan. Semoga saja diikuti dengan paradigma yang benar. Nek ora ya luput meneh. Nah, itu tapi bahwa pendidikan
sampai SMP itu kan kewenangannya kabupaten. Nah itu mesti pinter-pinter dimanfaatkan oleh kabupaten untuk mempersiapkan pondasi pendidikan yang benar. Nah, anggaran daerah juga harus sebanyak mungkin dialokasikan untuk membangun produktivitas, terutama masyarakat muda itu. Nah, untuk sementara itu sebagai pancingan, jadi nanti diskusinya biar menarik, ada banyak lemparan-lemparan gitu, feedback juga banyak. Jadi bukaan saya akhiri dulu. Matur nuwun, silakan. Ya, terima kasih untuk Mas Dede. Mungkin sedikit ada fenomena yang menarik Mas terkait bagaimana pendidikan ini. Bahwa kalau saya melihat bahwa pandangan terkait banyaknya angkatan muda yang terdidik tetapi masih dalam pengangguran Mas. Nah ini dalam artian angkatan muda pasca lulus kuliah itu masih banyak yang menganggur. Ketika mereka menganggur biasanya itulah di situ adalah bagaimana kurangnya keterampilan, kemudian dalam sisi fresh graduate sendiri, ketika pengalaman kerja kurang itu menambah terkait susahnya mereka untuk menembus terkait akses ataupun bagaimana dia untuk mendapatkan sebuah pekerjaan, dan kemudian selanjutnya bahwa tolak ukur gaji yang masih tergolong idealis dalam artian mereka meminta gaji itu terlalu tinggi, mungkin belum sesuai dengan kemampuannya. Nah ini mengakibatkan bahwa banyak terkait pendidikan orang-orang yang terdidik, maksud saya yang masih banyak yang menganggur. Nah ini kan bahwa ternyata ada fenomena-fenomena seperti ini yang harusnya itu bisa dikelola terkait bagaimana negara mencoba untuk memfasilitasi ke arah untuk mengurangi fenomena pengangguran terdidik ini. Mungkin dari Mas Udin bagaimana melihat menanggapi terkait ini? Kalau kita bicara terkait pengangguran yang ada, padahal secara tingkat pendidikan ini mereka sebenarnya sudah lumayan, mungkin banyak sarjana lah, boleh dikatakan seperti itu, banyak sarjana yang nganggur. Itu memang kita akui atau tidak, sistem rekrutmen dalam penentuan sebuah pekerjaan menurut pandangan kami selama ini masih menggunakan istilahnya gelar pendidikan. Jadi dia pendidikannya apa itu sudah masih menjadi tolak ukur yang utama. Akan tetapi kan sebenarnya di dalam dunia kerja itu bukan pendidikan sebagai tolak ukur dia mampu atau tidaknya, akan tetapi kapasitas dan keterampilan, kemampuan dia untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan itulah yang seharusnya menjadi tolak ukur dalam menentukan dia mampu bekerja atau tidak, atau diterima atau tidak lah, bahasanya seperti itu. Kalau menurut kami memang mungkin seperti yang disampaikan Mas Arief tadi, itu memang kita perlu berbenah terkait dengan sistem pendidikan yang ada, karena mohon maaf dari pandangan kami tidak semua pendidikan yang ada di khususnya di Sleman inilah itu kebanyakan ini masih menggunakan istilahnya apa bahasane pintar secara teori, istilahnya pintar secara teori. Akan tetapi secara praktis ataupun kemampuan SDM untuk ahli atau menguasai di suatu bidang itu kita pikir masih kurang. Karena di dunia kerja itu sebenarnya kan bukan cuman kemampuan pendidikan formalnya saja yang perlu diasah, akan tetapi kemampuan terkait komunikasi, terkait berinteraksi, dan yang lainnya. Makanya mungkin menurut pandangan kami, karena kebetulan dulu kita pernah sidik-sidik pernah kuliah, nah itu mungkin memang perlu diperbanyak terkait dengan bagaimana cara agar mahasiswa itu juga pintar bergaul, karena dunia pekerjaan itu kalau kita bicara bagaimana bisa menyelesaikan sebuah pekerjaan itu sebenarnya menurut kami tidak terlalu sulit, akan tetapi
bagaimana kita bisa memanage atau kita bisa bergaul dengan siapa saja. Kalau sebuah kemampuan itu sebenarnya bisa dipelajari kok. Memang di awal yang namanya pekerjaan itu orang akan merasa sulit, akan tetapi tergantung dengan dia mau belajar atau tidaknya itu tergantung individual yang ada. Makanya mungkin untuk pendidikan kalau menurut dengan saya itu memang perlu terkait dengan penguatan moral atau perilaku, tingkah laku dan yang lainnya. Khususnya juga dengan cara kita bergaul itu harus seperti apa. Intinya kita seperti dulu lah. Pendidikan itu bukan cuma pendidikan intelijen, tapi perlu pendidikan terkait moral dan yang lainnya. Mungkin itu pandangan kami. Matur nuwun. Oke, mungkin sedikit pandangan dari Mas Udin, mungkin lanjut ke Mas Dedek nih, gimana terkait pandangan Mas Dedek sebagai pengangguran terdidik ini menjadi sebuah tantangan terhadap bonus demografi di nanti tahun emas lah, tahun emas Indonesia ini. Gimana Mas Dedek? Oke, sebelum saya lanjutkan ini sepertinya ada tamu yang menarik untuk disapa. Ini ada Mas Luki Yusgiantoro. Ini beliau ini seorang pejabat di SKK Migas ini. Jadi nampaknya Mas Luki ini mengapresiasi kegiatannya Kabar Sleman ini, dan saya sapa dulu Mas Luki. Selamat apa malam. Kabar? Selamat malam Mas Arief, teman-teman KNPI. Bagaimana kabarnya? Baik. Munculkan gambarnya dong. Nggak enak nih saya. Yaudah, oke. Nyantai semua kok. Saya nggak enak pakai kaos, Mas. Oh, ya. Saya juga pakai kaos ini. Ini saya. Kita sedang membicarakan bonus demografi ya. Ini menarik sebetulnya pembahasan ini. Jadi silakan dilanjutkan nanti kalau seandainya ada waktu ya, saya ingin memberikan masukan ataupun mungkin dukungan pada teman-teman, dorongan pada teman-teman. Iya. Oke, terima kasih Mas Luki. Ya ini beliau ini kan kalau dari nama belakangnya ini kelihatan ini keluarganya siapa. Jadi tentang pengangguran terdidik ini ya, kita terjebak, menurut saya kita terjebak di satu hal, bahwa kita menerapkan standar masuk untuk bekerja itu adalah ijazah, bukan capability, bukan kemampuan. Nah, sehingga ketika dulu orang mengharuskan ijazah SMA untuk bisa diterima kerja, ya mungkin di level, di ruang-ruang pekerjaan tertentu oke-oke saja, tapi ketika itu menjadi budaya di semua ruang pekerjaan, ukurannya pertama kali ijazah. Nah, berikutnya semua orang berlomba-lomba mendapatkan ijazah SMA. Ketika semua penuh pencari kerja ini berijazah SMA, berikutnya dinaikkanlah grade-nya. Standar untuk bisa diterima bekerja itu S1. Nah, zaman saya lulus dulu, zaman saya nganu dulu S1. Berikutnya S1 sudah semakin banyak juga, lapangan kerjanya terbatas. Lalu mulai naik lagi, standarnya adalah S2. Nah, mungkin besok lagi standar bekerjanya adalah S3, tapi kita tidak pernah, karena sejak awal di pendidikan kita itu kan tidak menempatkan misalnya
pendidikan sekolah dasar itu mestinya adalah pendidikan untuk menyiapkan kemampuan mengidentifikasi, mengenali identitas. Nah, jadi kita seringkali anak-anak lulus SD itu kan juga tidak tahu ketika ditanya kamu tinggal di mana, itu susah untuk menyebutkan desa ngendi, RT-nya mana, kampungnya mana. Lulus SD susah untuk apalagi kalau menyebutkan komunitasnya seperti apa di kampung itu, bagaimana misalnya identitas kampungnya, kampung saya ini kampung wisatawan misalnya, seperti itu susah. Kita tidak menyiapkan pendidikan itu untuk seperti itu. Pendidikan SD bebannya dibuat setinggi-tingginya. Jadi semakin ke sini yang dulu pelajarannya SMA malah diberikan ke SD hari-hari ini. Nah, itu menurut saya ini kesalahan besar. Jadi kalau mungkin Mas Luki juga sangat paham ya soal itu, karena Mas Luki ini dari S1 sampai S3 di Amerika terus. Jadi lingkungan di sana juga pasti sangat paham bahwa anak-anak di sana sampai SMA itu dibandingkan dengan anak-anak di Indonesia, kita luwih pinter caca Indonesia. Anak Indonesia ini SD gitu udah tahu kalau tugas-tugas sekolahnya. Anak saya bertanya pada saya tiba-tiba, ya sebutkan macam-macam enzim dan fungsinya waktu kelas 5 SD itu. Saya kaget loh, ini apa-apaan? Saya tanya, untuk apa tanya gitu? Betul ya, jawab aja, ini aku harus mengerjakan ini. Loh, itu tugas apa? Tugas sekolah katanya. Loh, kelas 5 SD menyebutkan nama-nama enzim dan fungsinya. Untuk apa? Terus tak tanyain, kamu tahu nggak enzim itu apa? Ya pokoknya yang berhubungan dengan pencernaan. Nah, sekarang gini, menurutmu yang kamu ketahui tentang pencernaan apa? Ya makanan masuk ke mulut, di situ ada lidah, ada gigi. Nah, oke. Terus berikutnya masuk kerongkongan, oke, masuk ke usus, oke, lambung. Nah, kamu tahu itu, bentuknya juga bisa tahu. Tapi kalau enzim, terus tak tanyain, apa kamu besok rencana mau jadi dokter nggak? Nggak. Mau jadi biologis nggak? Nggak. Terus ngapain harus belajar itu coba? Nah, inilah yang hal-hal yang kalau di Indonesia ini bebannya terlalu berat. Sehingga sampai akhirnya anak-anak usia sekolah tidak mengenali apa yang dia inginkan. Sehingga passionnya tidak ada di situ. Berikutnya ketika SMA, jadi orang bekerja ini karena keterpaksaan yang terlihat adanya pekerjaan itu, maka dia bekerja di situ. Bukan sesuatu yang menjadi keinginan dia, saya pengen jadi tukang yang hebat. Nah, di Indonesia ini kan tukang itu kan seolah-olah martabatnya rendah. Padahal kita bisa bayangkan di luar sana tukang itu ya mahal. Nah, kalau tadi Bung Andika cerita, di sini termasuk juga kadang-kadang ukurannya ketinggian, maunya lulus kuliah, bekerja, terus minta gajinya tinggi gitu. Ya sebenarnya Indonesia ini soal gaji rendah ya. Bayangkan kita Amerika itu 15 dolar $7 per jam ya, Mas Uki ya. Hari ini kalau nggak salah $7 per jam. Itu zaman saya $7 per jam. Kalau ya yang apa unskilled labor. Iya. Di Indonesia ini hitungannya rendah sekali. $7 itu berarti kan kalau sekarang kali 15.000 udah 100 berapa per hari unskilled labor. Itu per jam. Belum lagi sehari kalau kerjanya 8 jam. Kita rendah hitungannya. Nah, itu pun kenapa masih dihitung dengan permintaan gaji yang tidak terlalu tinggi pun sekarang susah untuk dipenuhi karena apa? Jumlah lapangan kerjanya yang terbatas. Jadi kalau mengikuti hukum supply and demand,
Nah ini yang mencari kerja dengan lapangan pekerjaannya, ini jauh lebih banyak yang mencari kerja. Kira-kira seperti itu. Jadi treatmentnya ya salah satunya adalah menyiapkan generasi-generasi besok itu yang pengen berkarya, dimulai dengan berkarya. Pekerjaan itu dimulai dengan karya. Saya rasa seperti itu. Bukan karena keterpaksaan. Begitu, Bung Andika. Ya, mungkin menarik ya terkait mungkin ada gap lah antara terkait tersedianya lapangan pekerjaan dengan yang terserap. Nah, ini mungkin dari Mas Luki sendiri mungkin bisa memberikan sedikit pandangan terkait pengangguran yang terdidik ini. Fenomenanya seperti apa sih, Mas, menurut pandangan dari Mas Luki sendiri? Selamat malam, teman-teman. Jadi tadi seperti yang disampaikan Mas Arief bahwa saya dari SMP sampai S3 doktor ya, saya memperoleh pendidikan tersebut di luar negeri. Saya kok nggak mendengar suara sama Halo? sekali ya? Halo? Bentar saya... Halo, Mas Dede? Mas Arief bisa kedengaran? Oke. Jadi saya memperoleh S3 doktor itu tahun 2010. Kemudian saya kembali ke Indonesia. Jadi saya lama di luar negeri. Nah, saya melihatnya begini, rekan-rekan sekalian, terkait dengan pendidikan. Pendidikan itu saya rasa bagus untuk kita peroleh bersama. Tapi pendidikan tersebut tidak hanya cuma memperoleh ijazah. Yang dibutuhkan adalah ilmu. Ya. Saya seorang dokter, saya kembali ke Indonesia, saya melihat begini, di Indonesia banyak sekali. Banyak yang dokter yang tingkah lakunya seperti lulusan S1, S2. Ya. Ada juga yang cuma lulusan SMA, tapi cara berpikirnya seperti dokter. Jadi tidak merupakan jaminan juga S3. Ya. Kalau sebetulnya bisa saja pendidikan itu untuk memperluas wawasan. Jadi tadi ada pertanyaan terkait dengan kita memperoleh pendidikan tinggi-tinggi tapi kita nggak memperoleh pekerjaan. Tapi kan kalian diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa otak, pemikiran, ya, pemikiran. Jadi daripada mencari kerjaan, kalian harus create kerjaan. Ya, jangan cuma cari kerjaan, kalau nggak ada, ya pergunakanlah kreativitas kalian untuk memberikan pekerjaan kepada orang lain, kepada adik kelas kalian, atau bahkan kepada seorang dokter. Nah, jadi kalian siapa tahu nanti akan memberikan kerjaan ke saya. Seperti contoh yang sederhana seperti Mark Zuckerberg ya, Bill Gates memang di sana sih. Mereka tidak lulus S1, tapi mereka itu punya passion, dan mereka tidak gampang menyerah. Terus melakukan penelitian, berwawasan lebih luas. Dari situ dia menciptakan beberapa, ya kalau kalian ketahui tentunya ya Facebook dan lain sebagainya. Dan sekarang lebih gampang untuk memperoleh ilmu itu, ya. Kan gampang sekarang dengan internet, dengan lain-lain. Itu kan bisa menambah wawasan, tidak harus melalui pendidikan yang formal. Ya, apalagi kalian di Jawa, jaringan internetnya lancar. Saya dulu sempat menjabat untuk untuk melakukan pengawasan terhadap proyek yang di daerah proyek migas ya, proyek migas di daerah Maluku. Ya, di daerah Maluku. Kemudian saya sering ke Maluku hampir setiap bulan. Kemudian saya berbincang-bincang dengan salah satu suster di sana. Susternya dulu lama di Jogja. Nah, lama di Jogja. Kemudian beliau menyampaikan, Pak Luki, di sini di daerah Maluku berbeda dengan di Jawa. Di Jawa semuanya ada, ya, pendidikan ada. Di Maluku yang muda-mudinya itu mereka mohon maaf ya, kurang
terlalu apa ya, kalau dikatakan males-males, bahasanya males waktu itu. Beda sama yang di Jogja. Walaupun orang Maluku yang di Jogja, mereka lebih giat daripada orang Maluku yang di daerah Maluku. Jadi seharusnya teman-teman yang di Yogyakarta, yang di Jawa, kalian punya potensi ke depan, jauh lebih besar potensi tersebut. Jadi yang ingin saya dorong adalah sebenarnya yaitu passion, kekonsistenan ya. Jangan mudah menyerah. Kadang-kadang kan teman-teman yang milenial itu pengen secepat mungkin jadi orang kaya atau jadi orang terkenal. Semua itu harus proses. Mas Arief, semua semua yang jadi pejabat tinggi itu melalui proses. Prosesnya tidak gampang. Prosesnya itu harus melalui rintangan-rintangan, ya, rintangan-rintangan. Kemudian juga harus tetap berjalan terus. Jadi dari situ saya melihat kita semua di Indonesia punya potensi dengan keunggulan komparatif ya. Kita punya sumber daya alam dan lain sebagainya. Saya yakin kita bisa menggunakan sumber daya alam tersebut untuk kreativitas kita. Yang kita butuhkan cuma ini kok, otak kita, ya, otak kita, bukan ijazah, bukan ijazah. Saya juga saat ini mengajar juga di salah satu universitas di Jakarta, dan saya selalu memberikan dorongan tersebut. Saya mendorong agar mereka itu punya kreativitas, tidak hanya belajar dan tidak hanya mengharapkan ijazah. Ya, ijazah itu cuma secari kertas kok. Yang saya tekankan adalah ilmu. Ilmu itu apa? Ya, ketika kalian mengambil keputusan, itu didasarkan pada hal-hal yang masuk akal. Jadi, sekolah itu kadang-kadang ya untuk juga mempercepat perolehan ilmu tersebut. Ya, tapi jangan merupakan suatu hambatan, ya, jangan merupakan suatu hambatan buat kalian untuk memberikan kreativitas pada bangsa dan negara ini. Jadi apalagi kalian itu kan calon-calon pemimpin ya, pemimpin bangsa. Saya yakin yang dibutuhkan untuk calon-calon pemimpin bangsa ini yaitu kreativitas, kemudian juga integritas, kejujuran dari kalian semua. Jadi bekerja secara jujur, kalian yang penting itu juga ya tadi yang saya sampaikan adalah wawasannya harus luas ya. Dengan internet saya yakin kalian bisa menyerap ilmu apapun juga. Saya kira itu sekilas dari saya. Silakan Mas Andika. Oke, terima kasih mungkin dari Mas Luki. Mungkin saya menangkap bahwa untuk saat ini terkait bagaimana pengangguran terdidik itu sebenarnya bagaimana hanya kurangnya untuk kreativitas generasi muda pasca lulus, bagaimana untuk membuka lapangan pekerjaan untuk dirinya sendiri dan mungkin lebih berguna banyak terhadap orang lain. Dan ketika kreativitas dibuka selebar-lebarnya, mungkin saya merasa bahwa terkait bagaimana angka pengangguran terdidik ini sedikit bisa terurai lah. Sebetulnya seperti itu kalau saya mungkin bisa sedikit menangkap kayak gitu. Terus mungkin selanjutnya terkait ke Mas Udin ya, bagaimana terkait memaksimalkan bonus demografi di Sleman sendiri untuk bagaimana untuk menjadi sebuah kekuatan yang membangun Kabupaten Sleman. Untuk skop kecilnya mungkin kita melihat di Sleman lagi, mungkin bisa spektrumnya bisa diperluas untuk skala nasional. Mungkin dari Mas Udin bagaimana dan tantangannya sendiri seperti apa sih Mas terkait pada tahun 2020 ini melihat tantangan bonus demografi itu? Menurut kami kalau terkait dengan bonus demografi yang ada, yang Mas Udin mungkin bisa mic-nya dihidupkan terlebih dahulu. Oke, mohon maaf tadi sempat terputus. Menurut pandangan kami, saya sepakat sekali seperti yang disampaikan Mas
Luki, ada Mas Luki dan Mas Arief tadi. Sebenarnya terkait dengan pendidikan, oke lah kita maksudnya karena kita di ranah di pemuda dan kita bukan orang tahan bahasanya, mungkin boleh. Tapi kalau menurut pandangan kami, kita sebagai pemuda itu jangan sampai kita mengikuti beberapa istilahnya kegiatan-kegiatan yang menurut nyon ngapunten bahasane mungkin ngegeng-ngegeng tapi yang kurang bermanfaat. Kalau ngegeng bermanfaat itu kita tetap sepakat karena menurut kami ilmu yang bisa kita dapatkan itu bukan cuma ilmu di dalam kita bersekolah atau kita kuliah, akan tetapi mungkin seperti contohnya mungkin ikut di KNPI atau di OKP yang ada di Sleman ini luar biasa banyak sebenarnya OKP yang ada. Dan menurut pandangan kami dan keluhan dari teman-teman, oke lah memang kita OKP ini berjalan istilahnya dengan bahasanya anak kegiatan itu harus ada dengan iuran anggota, pakai proposal ataupun yang lainnya. Akan tetapi harapan dari teman-teman paling tidak juga perlu adanya dorongan dari pemerintah. Bagaimana cara agar OKP yang ada atau komunitas-komunitas dalam tanda petik memang komunitas yang positif ya, itu perlu juga ada dorongan dari pemerintah agar kita bisa tetap berjalan. Karena di situ menurut kami disitulah ilmu yang ada di situ itu tidak bisa kita dapatkan dari pendidikan atau dari manapun. Karena interaksi yang terjadi di situ nanti menurut kami itu akan meningkatkan kapasitas kita juga terkait dengan pola pikir kita. Jadi kalau menurut kami itu kita perlu memperkuat terkait dengan yang jelas kita menyalurkan bakat-bakat yang ada dari teman-teman khususnya teman-teman pemuda karena pemuda ini juga di masa depan ya, akan menjadi pimpinan di masa depan. Makanya kalau dari muda mereka sudah berpengalaman, dia sudah terbiasa dengan kegiatan-kegiatan titip, saya yakin nanti di dunia kerja ataupun kedepannya mereka juga akan lebih baik. Maksudnya mereka akan lebih bisa menempatkan diri mereka. Dan selain itu juga mungkin perlu juga menambah kegiatan-kegiatan yang memang peningkatan kapasitas dari teman-teman pemuda yang mungkin kegiatan seperti keterampilan-keterampilan yang belum didapatkan dari sekolah atau dari apapun, di OKP kita ini banyak kok yang mereka melaksanakan kegiatan-kegiatan hal macam itu yang memang dilaksanakan secara mandiri ataupun mungkin dengan kerjasama dengan pihak-pihak lain. Mungkin itu, Mas. Makasih untuk Mas Sudin terkait bagaimana pandangannya nih terkait bonus demografi. Terus bisa lanjut ke Mas Dedek sendiri ya untuk melihat bagaimana sebenarnya bonus demografi ini ibarat dua mata pisau ini, Mas. Nah ini ketika sebuah tantangan ataupun peluang ini mungkin perlu kita agak lebih bahas secara mendalam terkait bagaimana prosesnya, kemudian bagaimana ibaratnya sebagai sebuah kebijakan untuk memanfaatkan bonus demografi ini seperti apa menurut dari pandangan dari Mas Dede? Kok di-mute lagi? Saya setuju sekali Mas Sudin tadi bahwa untuk saat ini dan untuk waktu-waktu yang akan datang, saya rasa anak-anak muda itu semestinya tidak hanya mengambil dari sekolah dong ilmunya. Jadi tadi disampaikan ya, kebetulan Mas Udin ini kan ketua KNPI ya, ini jadi OKP yang ada itu berkumpul di KNPI ya, ketuanya Mas Udin. Nah, saya lihat memang dari beberapa kali saya bekerja bersama adik-adik baik yang masih kuliah maupun yang fresh graduate gitu, terlihat sekali perbedaannya
antara mereka yang pernah berorganisasi atau tidak. Itu terlihat sekali. Jadi sing kutu buku itu ya ngertine apa yang diajarkan di sekolahnya tok atau yang given di keluarganya gitu. Ya, ketika dihadapkan pada dunia kerja, banyak yang ternyata tidak siap, tidak mudah beradaptasi, tidak mudah mencari solusi kalau ada masalah. Nah, itu yang terjadi seperti itu. Nah, satu itu ya, ini terkait dengan bahwa saya menyetujui Mas Udin tadi. Nah, yang ditanyakan Bung Andika tadi, bagaimana sih lebih detailnya persoalan menyikapi bonus demografi ini? Begini, tadi di presentasi saya sedikit sampaikan tentang pekerjaan baru yang saat ini muncul atau besok-besok akan muncul. Zaman saya dulu kan nggak pernah membayangkan ada pekerjaan namanya YouTuber gitu. Itu juga beberapa waktu, ya 2 tahun ke belakang ini juga, sebelum 2 tahun, saya baru 2 tahun ini tahu bahwa ternyata orang bisa dapat duit dari YouTube gitu. Saya yang sudah melek internet sedemikian lama, saya nggak tahu. Baru 2 tahun yang lalu saya tahu, oh YouTube itu bisa mendatangkan duit. Nah, blogger gitu, ternyata juga gitu. Itu bisa mendatangkan duit. Nah, dan sekarang ini semakin mudah akses untuk masuk ke situ. Untuk memproduksi itu juga semakin mudah. Nah, kalau anak-anak ini pikirannya dirangsang untuk terbuka terus gitu. Nah, kenapa saya tadi agak menyalahkan sistem pendidikan kita? Sebenarnya bukan agak, saya mau menyalahkan sepenuhnya sistem pendidikan kita. Jadi yang seperti saya sampaikan tadi, nah, kalau anak-anak dibebani seperti itu, kapan dia bisa berkembang otaknya ini untuk menyerap segala ilmu yang ada di lingkungannya? Pondasinya tidak disiapkan. Bayangkan sekarang di Indonesia ini anak-anak disuruh mengatakan kalau ada 3 buah jeruk di dalam satu keranjang, maka itu kalau kita sampaikan 3 kali 1 apa 1 kali 3, itu aja pada nggak bisa. Bedanya apa 3 kali 1 dengan 1 kali 3, seperti itu kan. Nah, karena apa? Pondasinya itu yang tidak anak-anak sudah langsung dasarnya nggak tahu, itu tidak diajarkan untuk itu, tapi sudah advance. Akar pangkat 3 dari sekian berapa gitu sudah mulai disuruh menghitung itu. Padahal 3 kali 1 sama 1 kali 3 bedanya apa aja tidak. Nah, ini menurut saya kesalahan di pendidikan kita. Kalau ini diterus-teruskan, yaitu tadi kekhawatiran saya tentang slide saya adanya Dalton bersaudara itu banyak sekali, maupun prostitusi di mana-mana itu karena orang tidak lagi punya kemampuan untuk melihat sesuatu yang bisa dia andalkan dari dirinya, dari olah pikirnya, dari lingkungannya untuk menghasilkan sesuatu. Nah, ini makanya di samping bagaimana pemerintah melalui industri dan juga kalau misalnya pemerintah daerah, kalau saya lihat ya mesti mengalokasikan banyak porsi anggarannya untuk pembangunan sumber daya manusianya itu. Jadi misalnya kayak gini, saya itu kan berangan-angan di tiap kampung di Sleman itu, kalau dalam angan-angan saya itu, setiap kampung di Sleman itu ada sebuah space untuk berinteraksi bersama, di mana di situ internetnya terjamin. Pertama, minat baca kita itu sekarang rendah. Tidak ada lagi koran kampung, itu nggak ada. Ya, sekarang
orang-orang suruh beli buku, ya males. Kalau ada buku bisa didapatkan gratisan orang akan. Tapi kalau suruh beli buku, saya melihat terutama ya di mereka-mereka yang tidak di awalnya sudah dibiasakan untuk membaca. Jadi itu ya mesti didorong. Nah, salah satunya adalah kalau semua ini sekarang ini serba digital, bayangan saya. Pertama fenomena yang saya lihat ya, koran kampung sudah tidak ada. Yang kedua, anak-anak kampung sekarang ini, kalau saya lihat tiap kali nongkrong bersama, 5 anak, 6 anak gitu, di sini ada 5 anak, terus di tempat yang agak berjauhan lagi ada 5 anak lagi. Mereka nongkrong bersama, pegang HP semua, ngegame ternyata. Entah ngegame, entah nonton YouTube, entah kenapa menurut saya tidak memproduksi YouTube, atau kenapa misalnya ngegame, ternyata game itu pun juga ada yang bisa menghasilkan. Gitu. Main game, ngumpul ke senjata, ternyata iso didol. Gitu. Nah, ini yang saya lihat. Nah, kalau itu difasilitasi, ada satu space di tiap kampung gitu. Ini maka di situ akan menjadi ruang interaksi publik di mana orang bisa bertukar informasi, di mana orang bisa mendapatkan informasi positif, di mana orang bisa mendapatkan internet yang positif. Dan juga orang-orang tua masing-masing, kalau anaknya mendatangi space itu, mereka juga akan lebih tentrem hatinya, nggak kelayapan kemana-mana. Ya. Jadi orang bisa setir. Nah, di situ space itu kalaupun misalnya mau dijual pada sponsor pun juga saya yakin bisa, dan saya punya imajinasi seperti besok akan ada seperti itu, ruang-ruang interaksi publik seperti itu. Nah, kalau saya lihat ini, kalau saya boleh memuji kelebihannya anak-anak aktivis-aktivis Nahdien gitu. Mereka lebih mohon maaf ini yang dari GMNI ya. Jadi melek teknologinya itu secara rata lebih banyak anak-anak NU, lebih banyak anak-anak PMI kalau saya lihat. Mereka produksi konten, produksi blognya juga lebih banyak. Saya mengikuti itu. Nah, itu terbiasa. Artinya di lingkungan pesantren pun budaya membaca itu, dan kalau itu difasilitasi itu akan dahsyat. Nah, inilah pentingnya bahwa pemerintah daerah memahami data sebenarnya, potensi yang ada, terutama data manusianya. Nah, ini yang tadi di awal di presentasi saya sampaikan juga, saya heran juga Pak Sri Purnomo, Pak Bupati sekarang ini juga menyampaikan usia produktif 270 sekian ribu itu, membacakan data itu aja menurut saya rada salah gitu. Begitu Bung. Jadi kalau kita bicara tentang bagaimana menyikapinya, ya saya rasa terutama dari faktor struktural ini pemerintah daerah mesti, dan berikutnya menjadikan ini budaya di masyarakat kita, budaya membacanya, di-trigger dengan apa? Ya difasilitasi dulu. Itu. Oke, mungkin dari Mas Dedek sendiri tadi terkait bagaimana usaha untuk peningkatan terkait budaya literasi di masyarakat sendiri, kemudian terkait mungkin yang menarik nih Mas, terkait bagaimana ekonomi kreatif, bagaimana Presiden Jokowi sendiri membuka secara luas sektor ekonomi kreatif dengan adanya Bekraf yang nanti implementasinya diharapkan bahwa anak-anak muda ini bisa membuka lebar terkait kreativitas, kemudian yang nanti untuk sebagai support secara ekonomi. Nah, ini terkait bagaimana sektor ekonomi kreatif dikembangkan, ini bagaimana sih Mas? Kemudian saya tak menyela ya, mumpung monggo. Ya, mumpung jenengan bicara soal Bekraf, industri kreatif itu, ekonomi kreatif, sangat disayangkan. Jadi menurut saya loh,
Jadi ya saya ini kan ya pendukung Jokowi, tapi karena saya mendukung Jokowi ini saya kadang-kadang harus mengkritik juga. Menurut saya kesalahannya adalah ekonomi kreatif itu dimasukkan eh, di ruangnya pariwisata, sekarang menjadi parekraf gitu. Bukan di ruangnya perindustrian. Nah, di satu sisi perindustrian kita juga tidak membangkitkan industri ini supaya berkembang dengan baik, industri-industri nasional ini berkembang dengan baik. Terus berikutnya ketika kita bicara industri kreatif yang ini masa depan kan, bicara industri kreatif ini kan masa depan. Tidak ditempatkan di tempat yang benar malah dimasukkan bersama pariwisata. Ini menurut saya kesalahannya. Silakan dilanjut. Saya mumpung kelingan itu tadi. Ya, terkait itu tadi bagaimana sektor ekonomi kreatif sendiri, menurut pandangan saya, ketika maksud saya pemuda atau angkatan muda sendiri masih bingung terhadap memanfaatkan sektor ekonomi kreatif ini sendiri, karena terkadang susah untuk mencari sebuah pemikiran ataupun ide-ide gagasan yang out of the box, sehingga mungkin hanya hal-hal yang mainstream, kemudian hal-hal yang banyak yang sudah dilakukan. Nah, ini kan ibaratnya sebagai pemuda, seperti disampaikan Mas Luki tadi, kita membuka ruang kreativitas yang sangat-sangat besar. Nah, ini perlu untuk didorong. Nah, terus kemudian peran di KNPI sendiri seperti apa sih Mas terkait pendorongan pemuda terkait bagaimana ekonomi kreatif sendiri di Kabupaten Sleman? Mungkin itu dulu dari saya. Oke, yang pangapunten, mungkin kalau bicara bagaimana di KNPI dalam mendorong dunia istilahnya ekonomi kreatif, mohon maaf dan kebetulan untuk periode ini saya sendiri memang baru menjabat dan kemudian ini belum dilantik dan kemudian SK-nya pun belum turun. Akan tetapi itu bukan menjadi alasan tapi kita memang untuk kegiatan program-program kita sebenarnya kalau kemarin karena ini baru angan-angan, karena kemarin mohon maaf karena di KNPI ini kita kebetulan mau bergerak terkait pelantikan, kemudian kita mau menyusun program kegiatan, itu sudah kita rencanakan, akan tetapi karena ada COVID, mau tidak mau kita tiara betul ini Mas. Jadi istilahnya kita belum mulai, akan tetapi kita memang istilahnya di grup lah, kita komunikasi online, itu banyak dari teman-teman yang memang sebenarnya mereka juga sangat berharap terkait adanya nyon pangapunten, walaupun istilahnya ada dorongan lah, maksudnya memang ada dorongan dari pemerintah kepada teman-teman yang sudah istilahnya melakukan kegiatan ataupun melakukan usaha-usaha secara UMKM ataupun yang ataupun yang terkait dengan kegiatan ekonomi kreatif itu, istilahnya mereka masih merasa sampai saat keluar nggih, Mas. Halo, sudah terdengar? Oke, mohon maaf. Oke, terkendala sinyal. Oke. Jadi sampai saat ini itu keluhan dari teman-teman itu memang sampai saat ini mereka masih dibiarkan untuk berjalan sendiri. Jadi terkait entah itu pemasaran, fasilitas ataupun apapun, itu teman-teman itu masih mengeluhkan terkait dengan kalau bicara ada, tapi belum maksimalnya dorongan pemerintah kepada teman-teman pemuda. Jadi memang harapan kami kemarin kita juga sudah sempat membicarakan terkait dengan pelatihan startup ataupun
yang lain. Karena terkait dengan itu kan kita juga perlu, mereka juga ada yang belum terbiasa dengan internet ataupun dengan apapun, itu perlu kita latih bagaimana sih kita bermain internet tapi bisa menghasilkan, istilahnya kan seperti itu. Terkait nanti kreativitas mereka mau membuat apa, seperti apa, nanti itu tergantung dari pribadi-pribadi yang ada. Tapi kalau kita di KNPI sifatnya kita kemudian kita juga berharap memfasilitasi pemerintah ataupun pihak ketiga bagaimana agar program kegiatan ini bisa terlaksana, sehingga apa yang kita programkan ini nanti istilahnya bisa berjalan. Intinya itu saja. Jadi harapan dari teman-teman itu memang masih merasa, mohon maaf, masih merasa secara istilahnya peran dari pemerintah itu masih dikeluhkan, istilahnya mereka terjun bebas lah, maksudnya terjun bebas ki melaku yo sak karepmu, ra melaku yo sak karepmu. Nek melaku ya itu karena kreativitas orang yang bersangkutan. Bahasanya mengeluhkannya seperti itu. Mungkin gitu, Mas. Mungkin dari Wasudin tadi berarti terkait pemerintah sendiri masih ibaratnya perannya masih kurang di dalam kemudaan bagaimana untuk mendorong ekonomi kreatif sendiri kayak gitu. Mungkin ada sedikit pertanyaan dari tim redaksi Kabar Sleman kepada dua pembicara, yaitu dalam konteks Sleman, bonus demografi sudah di depan mata dengan 37% penduduk Sleman merupakan pemuda. Lalu bagaimana masukan kedua pembicara kepada pemerintah Kabupaten Sleman selaku pemangku kebijakan sehingga Sleman tidak mengalami bencana demografi jika tidak diolah dengan bijak sesuai dengan konteks hari ini. Jika Sleman mengalami bencana demografi, akibatnya adalah meningkatnya kemiskinan, semakin tingginya jurang ketimpangan sosial. Bagaimana langkah konkret yang harus dilakukan terhadap pemerintah daerah sendiri menyikapi bonus demografi ini? Monggo silahkan. Mungkin dari Mas Den dulu, lanjut nanti ke Mas Arif. Oke, kalau dari kami mungkin seperti tadi Mas, mungkin bagi kami pandangan kami kita maksimalkan khususnya karena kita potensi ini sudah luar biasa. Kita di KNPI ada sekitar 38 OKP yang ada, dan mereka juga banyak juga yang sampai ke tingkat-tingkat kecamatan dari OKP-OKP yang ada. Kalau menurut kami ini sebuah modal yang luar biasa untuk bisa dikembangkan di luar, kita bicara di luar pendidikan ini kita bicara di istilahnya di lingkup pemuda untuk membangun kreativitas muda di Kabupaten Sleman. Jadi memang menurut kami terkait dengan adanya OKP-OKP yang ada ini tidak harus syukur, monggo kita bisa gabung di KNPI atau mungkin mereka bisa bergabung di OKP-OKP yang sudah ada lah, karena memang sudah sangat banyak, sehingga di situ kita juga bisa mendapatkan ilmu seperti yang tadi di awal saya sudah menyampaikan, karena untuk di dunia kerja ilmu yang dibutuhkan bukan cuma ilmu akademis, akan tetapi memang bagaimana cara pemecahan masalah ataupun apapun seperti tadi yang disampaikan oleh Mas Arif tadi. Mungkin di OKP-OKP ini saya yakin kebanyakan keluhan mereka terkait dengan kekurangan dana, akan tetapi masalah itulah yang juga membangun mereka bagaimana cara memecahkan masalah untuk agar kegiatan tetap berjalan dengan dana yang kurang, bahasanya seperti itu. Tapi selain itu juga terkait dengan istilahnya interaksi di OKP-OKP yang ada ini kan juga akan memberikan banyak manfaat lah, paling tidak minimal kita bisa bagaimana cara bekerja dalam tim atau lain sebagainya. Jadi kalau harapan dari kami ke depannya, monggo jangan terus dari pemerintah itu tidak cuma memperhatikan di yang formal-formal saja, akan tetapi di ranah pemuda ini komunitas-komunitas yang memang itu membangun, khususnya komunitas-komunitas industri kreatif ataupun yang lain, ataupun UMKM ataupun yang lain, itu bisa lebih diperhatikan sehingga
nantinya para pemuda itu tidak cuman dia itu bekerja, tapi dia juga dapat menciptakan lapangan kerja. Mungkin nyun pangapunten bahasa yang saya sampaikan ketoke kok kaya ngenes banget sih setiap kegiatan sing diharapke dana. Ya, mau tidak mau kita di kepemudaan ini kan juga kita masih proses belajar. Jadi dari kepemudaan ini kita belajar didorong harapannya nanti ke depan pemuda ini bisa menjadi orang-orang yang memang berkualitas lah. Karena memang khususnya di UKP ini bahasanya kalau saya di organisasi ini ya saya kuliah di UKP, saya saat ini kuliah di KNPI gitu, karena memang luar biasa banyak ilmu yang kita dapat. Dari titik poinnya harapannya mungkin di kegiatan-kegiatan non formal pemerintah juga perlu lebih memperhatikan lah. Kita tidak berharap 100% kegiatan harus terdanai, tidak, karena itu malah nanti terkadang bisa menjadikan permasalahan, akan tetapi mungkin bisa lebih diperhatikan. Mungkin gitu aja, Mas. Ya, mungkin terkait bagaimana kalau dari KNPI sendiri adalah untuk mendorong mungkin dari teman-teman generasi muda itu terkait mungkin salah satunya bisa mediumisasinya lewat OKP, kemudian harapannya juga bahwa Pemda sendiri melihat bahwa untuk mendorong dalam organisasi-organisasi kepemudaan dan support itu kan penting sebenarnya, cuman mungkin dalam waktu ini mungkin masih belum bisa terrealisasi dengan baik gitu. Mungkin kalau dari Mas Dedek sendiri melihat pertanyaan dari tim redaksi Kabar Sleman, bagaimana di Sleman ini dengan bonus demografi yang usia mudanya itu adalah 37% gitu, Mas Dedek. Yeah. Kalau kita lihat usia mudanya 37%, walaupun usia produktifnya 70%, ya, hampir 70%. Jadi sebenarnya kalau pemuda ini diberi ruang untuk menyampaikan gagasannya. Jadi ini seperti suatu ketika ada cerita menarik ini. Jadi beberapa waktu yang lalu saya pernah menemani seorang pengusaha tua. Kita ke UNER, gitu. Ke UNER, lalu ada talk show di situ. Lalu ada mahasiswa bertanya pada pembicara ini yang sudah tua, ya. Pak, apa saran Bapak untuk saya lakukan supaya kami ini yang generasi muda ini bisa tumbuh sukses, berkembang dengan baik? Yang bersangkutan menjawab, menurut saya ini jawabannya menarik. Saya juga belajar dari itu. Menjawab pertanyaan. Dia hanya menyampaikan, Anda punya keinginan untuk mencuri? Kaget. Enggak, Pak. Anda punya keinginan menipu? Tidak, Pak. Atau Anda punya keinginan untuk melakukan kejahatan yang lain? Enggak, Pak. Nah, selama Anda tidak punya keinginan melakukan kejahatan, lakukan apa yang Anda mau lakukan. Nah, ini menurut saya menarik. Kenapa ada seperti itu? Jadi ada di banyak tempat, ada di banyak pemerintahan itu. Ketika sudah memerintah, dia merasa menjadi orang tua, merasa harus didengarkan apa yang dia bicarakan. Kemampuan mendengarnya berkurang banyak. Nah, di banyak kasus ini terjadi seperti itu. Jadi kalau udah jadi bupati gitu, ya dulunya dia mudah diajak bicara. Ketika sudah jadi bupati, kemampuan mendengarnya berkurang banyak.
Orang jadi DPR, mau jadi DPR gitu, wah dia rajin kemana-mana menyerap aspirasi. Ketika sudah jadi DPR, dia jadi jauh lebih pinter. Sehingga tidak lagi berusaha untuk mendengar, tapi ngomongnya diperbanyak. Ini yang banyak terjadi di kita. Padahal kalau misalnya mau mendengarkan anak-anak muda ini, banyak sekali hal-hal yang semestinya bisa dikembangkan dalam pemerintahan. Nah, misalnya tadi yang saya sampaikan terkait imajinasi saya bahwa di setiap kampung, nanti di Sleman, di setiap kampung itu ada space ruang interaksi publik yang internetnya terjamin, gratis. Nah, seperti itu. Sebenarnya saya menyerap apa-apa yang dari anak-anak muda itu. Jadi mereka kebutuhan internetnya per setiap bulan itu berapa sih? Terus kendalanya apa? Terus coba sekarang kita lihat di kampung-kampung sendiri sudah banyak juga kedai-kedai kopi gitu. Artinya budaya internet itu sudah masuk ke desa-desa, ke kampung-kampung. Nah, kenapa itu tidak dimanfaatkan untuk mengembangkan potensi yang ada. Nah, ini yang menurut saya bagaimana seharusnya pemerintah daerah itu menyikapi. Jadi dengarkan memfasilitasi. Jadi UKP, KNPI itu harus banyak-banyak didengarkan. GMNI, Mas Andika dan kawan-kawan itu harus banyak didengarkan oleh pemerintah daerah. Karena apa? Ada ini yang sedang di zamannya. Zaman ini adalah milik generasi Anda. Nah, ini kalau orang tua ini tidak mau mendengarkan, ya mereka akan membuat kebijakan sesuai keinginannya sendiri yang sebenarnya bukan menjadi harapan dari warganya yang terutama berusia muda itu. Jadi penting sekali untuk mendengarkan generasi-generasi muda, mendengarkan bagaimana pendapat kaum muda itu. Apa sih yang diinginkan pemuda-pemuda ini? Jangan-jangan saya bikin ini ternyata salah nanti gitu. Apalagi kalau yang generasinya beda jauh, misalnya kayak misalnya ya Bupati sekarang dengan Mas Udin ini ketua KNPI ini kan beda jauh, gap generasinya beda jauh. Apa yang lingkungan pendidikannya beda jauh, lingkungan bertumbuhnya beda jauh. Nah, kalau ini tidak mencoba untuk lebih banyak mendengarkan, ya akan meleset terus kebijakan itu. Saya rasa seperti itu. Jadi harus dipacu, benar-benar dipacu. Gitu, Mas Andika. Ya, mungkin sedikit penjelasan dari Mas Dedek tadi terkait fenomena di Sleman, bagaimana sebenarnya ya ketika pemerintah daerah itu harus berusaha untuk mencoba mendengarkan, kemudian menstimulus terkait anak-anak muda kreatif itu sendiri untuk sebagai peluang lah untuk melihat bonus demografi ini sendiri. Nah, ini yang mungkin pertanyaan yang mungkin saya lontarkan terkait yang kemudian bisa jadi bahan diskusi terkait mungkin yang mengikuti webinar ini adalah bagaimana sih mempersiapkan generasi muda di Indonesia itu yang dalam skala nasional, jangan sampai malah ketika pemerintah ini berusaha untuk mendorong terkait bonus demografi ini, tetapi malah menjadi blunder dalam artian banyaknya ketimpangan sosial, kemudian angka kriminalitas dan lain sebagainya. Dan ini yang menjadi sebuah problematika nantinya ketika pemerintah tidak mengolah dengan baik, ketika bonus demografi ini menjadi sebuah peluang yang sebetulnya cukup membahagiakan lah katanya bagi Indonesia. Mungkin dari teman-teman bisa menanggapi sedikit
bagaimana untuk mempersiapkanlah generasi muda ini. Jadi untuk mempersiapkan generasi muda ini supaya jadi gini, tadi sudah berkali saya juga sampaikan tentang bagaimana melihat, jadi yang generasi muda ini melihat sebenarnya apa tahu yang ada di depan kita, satu itu. Yang kedua, apa tahu yang ada di depan kita. Jadi berusaha untuk melihat itu. Kaum muda, anak-anak muda terutama, mumpung belum dibebani dengan kebutuhan hari ini, kebutuhan gandulannya gitu. Kalau sudah punya keluarga gitu kan ada beban gandulan gitu. Nah, kalau yang generasi muda ini yang belum punya gandulan seperti itu, ini kesempatan yang bagus untuk melangkah secepat-cepatnya, melangkah sejauh-jauhnya, menggunakan powernya sekuat-kuatnya. Jadi kalau ada batu di genggaman, Anda pengen ada buah apel di sana itu bisa jatuh, Anda bisa melemparnya dengan sekuat-kuatnya. Bidikan Anda jauh akan lebih akurat daripada yang sudah tua-tua, yang sudah konsentrasinya banyak terpecah-pecah. Nah, manfaatkan apa yang ada sekarang ini. Saya sebenarnya mempersiapkan satu startup juga. Suatu saat saya juga akan mengajak kawan-kawan untuk kalau ada yang mau tertarik bagaimana membangun pariwisata. Saya kemarin sempat diskusikan dengan salah satu teman, terus teman saya mengatakan jangan disebar kemana-mana, itu mahal. Oke. Nah, bagaimana membangun bisnis? Jadi sakjane memfasilitasi orang dolan-dolan. Kalau kemarin ini orang dolan-dolan jalan-jalan itu bayar terus, suatu saat itu akan mendatangkan bayaran. Itu jalan-jalan mendatangkan bayaran bukan karena followernya banyak. Kalau sekarang ini orang jalan-jalan dapat bayaran banyak kan karena followernya banyak, misalnya follower IG-nya banyak atau follower YouTube-nya banyak gitu. Tapi bisa juga tidak seperti itu. Jalan-jalan lalu ada marketplace yang menyediakan bahwa ada yang membutuhkan experience, ada yang membutuhkan akomodasi, ada yang membutuhkan transportasi untuk mencapai satu titik gitu. Nah, pengalaman itu yang bisa diperjualbelikan. Nah, saya mempersiapkan itu. Jadi mungkin itu akan berguna. Tapi ini hanya sebagai contoh bahwa dengan teknologi yang ada sekarang ini, kita bisa melakukan banyak hal kalau kita mau. Nah, sebagai masyarakat seperti itu tentunya. Kalau sebagai penguasa, saya akan mengatakan sesuatu yang berbeda. Saya akan memberikan hak Anda sebagai warga. Haknya penduduk, karena penduduk penyusun sebuah pemerintah, penyusun sebuah entitas kabupaten misalnya, itu kan ya rakyat, ya pemerintahan, ya wilayah. Artinya kalau kita bicara tentang sistem koperasi itu ya setiap rakyat harusnya mendapatkan hak atas penghidupan gitu. Nah, ini yang harus dideliver. Ketika rakyat semua mendapatkan penghidupan, maka kemana lagi akan dilarikan? Ya ke konsumsi. Ketika konsumsi bergerak, maka produksi juga akan bergerak. Nah,
kalau paradigma ini tidak dipahami kalau di pemangku kebijakan ya mereka hanya berharap bahwa rakyatnya kreatif lah. Tapi kalau ruang untuk kreatifnya tidak tersedia, modal dasarnya sekarang misalnya internet ya mahal, terus juga tidak tersedia. Bayangkan di rumah saya ini IndiHome aja nggak ada, misalnya. Kabel telepon, LAN telepon nggak ada. Jadi ya saya harus berlangganan paket internet dari provider entah di Telkomsel atau XL dan sebagainya yang notabene ya mahal sebenarnya kalau kita hitung-hitung. Apalagi dengan sekarang ini meeting online setiap saat ini bayar aktivitas juga akan terbangun banyak. Saya rasa seperti itu. Juga ada Bang Lambo, ada Mukta ini dosen yang sedang belajar juga ini lagi sedang ambil S3. Ada Mas Luki, ada Mas Anton juga sedang ambil S3 juga itu. Kalau kita lihat parameter, kalau ukuran pemuda ini menurut WHO itu kan sampai umur berapa Mas Sudin? Kalau jadi pemuda itu sampai umur 60 ya. Nah ini berarti saya juga pemuda, ini Mas Luki juga pemuda, Mas Yayon itu ya pemuda, ya, telat dikit lah. Nah tapi saya sebenarnya pengen juga tertarik ini sambil saya jawab aja ini pertanyaannya dari Mas Antonius Pintarto ini tentang bagaimana memanfaatkan bonus demografi terdidik agar tidak mencari hanya kerja dan menjadi pengangguran terdidik. Nah, situasi lowongan kerja di Sleman tidak sebanyak di kota besar. Iya, terutama Sleman ini kan kalau kita lihat, kita seringkali terkecoh juga melihat Sleman ini, seringkali melihat seolah-olah karena lahan pertaniannya banyak, maka lapangan kerja yang besar menyerap tenaga kerja adalah di sektor pertanian. Ternyata tidak. Sleman ini sektor pertanian hanya menyerap 6%. Yang terbesar adalah jasa di Sleman. Dan terutama yang ini agregasi dari masing-masing pengusaha kecil-kecil semua itu kan. Artinya terutama juga pariwisata juga. Nah, maka kalau kita mau meneropong situasi COVID sekarang ini, Sleman ini relatif terpukul. Kalau kita lihat ya, banyak yang mati. Karena apa? Jasa itu banyak yang mati hari ini, banyak yang terhenti. Nah, cuman ya kan belum kelihatan kan, karena jasanya kan masih juga kecil-kecil juga. Pariwisata terutama udah mati pet. Nah, ini yang ya di setiap musibah selalu ada hikmah, ada berkah juga. Nah, musibah COVID ini berkahnya apa ya? Saya rasa nanti kawan-kawan yang muda-muda ini pasti akan lebih jeli untuk melihat berkahnya apa sih setelah COVID ini. Nah, kemarin banyak yang jualan APD laku keras. Habis itu sekarang ini pada jualan face shield. Saya juga bingung, orang kemana-mana pakai face shield ya jelek juga. Tapi jualan itu juga laku keras gitu. Nah, artinya ada yang terutama yang lebih muda dari ini akan lebih jeli melihat. Jadi kalau saya rasa seperti itu, memang Sleman ini tidak, peluang lowongan kerjanya tidak sebanyak di kota lain, kecuali kalau
kalau nanti ada dorongan dari atas ini untuk men-trigger semuanya supaya tumbuh, itu saya rasa akan jadi lebih bagus. Di Sleman ini ada 50 perguruan tinggi dan itu potensi yang luar biasa. Saya rasa itu Bung dari saya. Mungkin Mas Luki ingin mencoba menambahkan terkait bagaimana untuk mempersiapkan bonus demografi di Indonesia sendiri dan tanggapannya melihat fenomenanya ini seperti apa, Mas? Oke, terima kasih Mas Andika. Jadi tadi saya tentunya kita ingin mendorong kewirausahaan rekan-rekan di Sleman. Ya, kalau saya langsung aja to the point untuk praktisnya bagaimana sih untuk menerapkan atau memperoleh kewirausahaan yang efektif. Tentunya kalau di Sleman itu tadi saya sempat menyinggung juga sebetulnya bonus demografi itu sumber daya manusia itu salah satu untuk mendorong sebuah perekonomian. Satu lagi adalah kapital. Kapital itu bisa berbentuk dalam sumber daya alam atau mesin dan lain sebagainya. Nah, saya yakin di Sleman itu banyak sekali sumber daya alamnya. Kalau kalian bisa melihat di sekitar lokasi ada tanaman, ada tumbuh-tumbuhan, nah itu bisa dijadikan sebuah kreativitas, bisa mendorong teman-teman sekalian untuk berkreatif apa yang bisa dari sumber daya alamnya, dari sumber daya manusianya, apa yang bisa diciptakan dari situ, inovasi apa yang bisa didorong dari situ. Jadi itu adalah satu ya, inputnya apa. Kemudian tentunya butuh proses ya, bisa menerjemahkan atau mentransformasi dari input menjadi sebuah output. Dari input sebuah output kan ada proses ya, proses. Nah, tentunya kalian teman-teman saya yakin KNPI dan teman-teman di Sleman juga banyak sekali yang bisa mentransformasikan dari input menjadi output tersebut. Nah, tapi itu tidak cukup. Yang ujung-ujungnya adalah pemanfaatan dari apa yang kita ingin inovasikan ya, barang kita seperti kalau kalian memiliki inovasi untuk mentransformasikan sebuah sumber daya menjadi suatu barang, ya apa manfaatnya? Karena tadi sempat disinggung juga teman-teman di daerah ini ada keterbatasan dana. Itu semua juga dana itu juga masalah. Saya pun dana juga ada masalah. Nah, kalau seandainya hasil kreativitas, hasil inovasi dari teman-teman memang bermanfaat, saya yakin banyak orang akan melihat kreativitas tersebut. Jadi jangan khawatir. Yang penting tetap kreatif, tetap 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 menggunakan otak kita agar bisa barang kita itu bisa dimanfaatkan. Jadi itu dari sisi kewirausahaan. Ya, jadi tidak hanya input, proses, output, tapi ada outcome-nya itu. Outcome-nya tentunya apa yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat secara luas. Ya, kalau itu sudah bisa dimanfaatkan, saya yakin banyak orang akan berbondong-bondong memberikan dana kepada kalian dan nanti bisa diperluas lagi dengan produksi massal dan lain sebagainya. Jadi dimulai dari kembali lagi, dimulai dari pemikiran kita, tentunya 2 otak lebih baik daripada cuma 1 otak. 3 otak lebih baik daripada cuma 2 otak. Jadi semakin banyak berkumpul, ini masalah ini ya Pak, tadi organisasi dan lain sebagainya, itu bisa mendorong kita bersama-sama untuk menciptakan suatu inovasi. Ya, jadi sekali lagi yang tadi saya sampaikan, pendidikan mungkin sebagai
landasan ya, fondasi. Tapi bukan berarti pendidikan formal itu merupakan modal untuk memanfaatkan bonus demografi ke depan. Tapi ada unsur-unsur lain, unsur-unsur sumber daya alamnya, prosesnya bagaimana dan lain sebagainya. Jadi ya itu, jadi sekali lagi kita tidak bisa hanya mencoba berinovasi hanya seorang diri. Kita membutuhkan teman-teman di sekitar kita. Tentunya ya tadi, lebih banyak orang lebih baik. Saya kira itu, Mas Andika. Ya, terima kasih Mas Luki terkait mungkin tadi sedikit membahas terkait pemanfaatan sumber daya alam, kemudian bagaimana transformasi input menjadi output dan tidak lupa menjadi sebuah outcome yang menjadi tambahan. Mungkin Mas Udin ingin mencoba menanggapi. Mungkin sebenarnya luar biasa, mungkin kalau karena kami juga masih baru di KNPI, dua narasumber ini, Mas Luki maupun Mas Arief ini pemikirannya biasanya jauh ke depan. Nah, istilahnya gitu. Mohon maaf, mungkin kalau kemampuan dari kami memang khususnya di KNPI lah, saya bicara di KNPI, ini memang sebenarnya kegiatan-kegiatan yang pengen kita laksanakan itu hanya beberapa program-program kegiatan yang simpel, tapi harapannya nanti itu bisa mendorong terkait dengan permasalahan-permasalahan yang ada. Contoh kasus ini kita kemarin juga sudah membuat sebuah program, walaupun ini belum berjalan, akan tetapi ini masih kita rembuk karena di masa pandemi. Ini kita pengen membuat sebuah kegiatan yaitu terkait dengan pembagian bibit sayuran. Nah, harapan kami ini kan sebenarnya dengan pembagian bibit sayuran ini, yang pertama adalah untuk mengatasi terkait adanya COVID ini juga untuk ketahanan pangan. Jadi harapan kami, kita itu di Kabupaten Sleman itu bukan cuma orang yang menjadi konsumtif, tapi orang-orang yang juga bisa berproduksi, minimal di lingkungan keluarga khususnya terkait pangan itu juga bisa terjaga. Karena sebenarnya di Kabupaten Sleman ini kan juga untuk sektor pertanian sebenarnya luar biasa dan itu sama sekali belum tergarap. Menurut kami itu belum tergarap. Karena kalau sektor pertanian itu tergarap, itu saya yakin itu akan menjadi istilahnya menjadi pemecahan solusi yang mungkin terkait dengan pengangguran dan yang lainnya itu tadi. Karena mungkin untuk saat ini sebenarnya kalau pandangan kami terkait dengan pertanian itu kan di masyarakat Sleman ini masih banyak sing le bertani itu kasarane nyun pangapunten bahasane sakarpe dhewe. Aku nandur jagung, kono nandur lombok, kono nandur yang lainnya lah. Ada dorongan dari atas, istilahnya dari pemerintah atau ada apa dari khususnya pemerintah lah, kalau ada kebijakan yang memang bisa menguntungkan nih, kita dorong untuk petani itu mungkin di satu wilayah, contoh umpama Kecamatan Tempel, kita maksimalkan di Kecamatan Tempel itu adalah produksi jagung. Kecamatan yang lain, Minggir atau yang lain itu kita dorong untuk masyarakat itu bareng-bareng memproduksi beras lah. Nah, dengan harapan itu kan pasar ini juga akan terbuka lebar dan saya yakin nanti rentetan dari kalau sudah ada pasar itu rentetan ekonomi panjang, bukan cuma jual beli jagung atau beras dan yang lainnya. Makanya di KNP ini selain untuk ketahanan pangan, program kegiatan pembagian benih, nanti harapan kami kemarin benih itu kita tanam, bukan benih bakal, tapi benih yang sudah di plastik kecil itu. Harapannya memang untuk selain untuk ketahanan pangan, juga edukasi kepada masyarakat. Tempat kita ini tempat pertanian, tapi kita menanamnya itu, budaya menanamnya itu kayaknya sudah dicek saja, mungkin pemuda bertani kan kayaknya sudah nggak ada sekarang ya, maksudnya ada tapi kecil sekali gitu loh. Jadi mungkin itu kemarin ada gagasan dari teman-teman, bahkan kemarin juga ada teman yang dari kelompok pertanian itu juga mereka menyodorkan beberapa program kegiatan istilahnya bertani yang modern lah. Nah, seperti itu kan mungkin kurangnya sosialisasi saja menurut kami. Kalau itu disosialisasikan dan secara masif dan mungkin masyarakat bisa menerima,
itu saya pikir di Sleman akan luar biasa. Nggih. Mungkin itu saja pandangan kami. Matur nuwun. Ya, tadi Mas Udin sudah menyampaikan sebenarnya menarik terkait bagaimana pemuda dalam sektor pertanian sendiri, bagaimana kadang kita itu didorong untuk melek revolusi industri 4.0 ya, bagaimana pemuda itu harus inovasi teknologi dan lain sebagainya, tapi benar yang disampaikan Mas Udin bahwa untuk sektor pertanian sendiri itu jarang tersentuh bagi pemuda untuk terjun langsung. Lebih banyak mungkin fenomenanya adalah banyak yang suka dengan pekerjaan yang kantoran atau lebih spesifiknya misalnya menjadi aparatur sipil negara atau dan lain sebagainya. Nah, ini terkait mungkin dari sektor pertanian, Mas. Di kabupaten, menanggapi lanjut pertanyaan bahwa Kabupaten Sleman terdiri dari 4 kawasan. Terus bagaimana sih terkait pertanian di Sleman, dan selanjutnya adalah mapping kebijakannya. Bagaimana misalnya harusnya di Sleman Barat itu adalah sumber lumbung padi, kemudian di Sleman Timur itu bagaimana cara mengelolanya. Nah, ini sebenarnya kalau melihat untuk di sekarang ini mapping kebijakannya itu seperti apa untuk memaksimalkan bonus demografi. Gitu. Monggo, silahkan. Mungkin Mas Arif atau Mas Udin, Mas Dedek. Ya. Iya, kalau soal mapping ya, jadi pertama kita ini ada aturan yang namanya RT RW, rencana tata ruang wilayah itu. Nah, memang ini yang menurut saya ini domainnya pemerintah daerah. Sementara kalau kita lihat RDTR, rancangan detail tata ruang untuk Sleman sendiri juga belum ada ya sampai saat ini. Nah, ini yang membuat saya rasa pembangunan di Sleman ini masih terkendala banyak hal, terutama kalau kita bicara tentang sektor pertanian. Jangankan untuk mengembangkan pertanian alternatif atau pertanian. Sementara lahan-lahan yang ada, lahan-lahan subur yang ada, kalau kita lihat Sleman ini terkonversi banyak sekali dari waktu ke waktu. Ini konversi lahannya luar biasa. Nah, ini ya siapapun nanti pemimpin Sleman ke depan, saya harap harus menghentikan itu. Karena mau tidak mau perut yang harus diisi lebih banyak. Jumlah penduduknya bertambah terus dan lahan pertanian tidak pernah bertambah. Nah, paling tidak ya berkurangnya jangan cepat-cepat, ditahan lah, jangan sampai berkurang. Nah, ini yang menurut saya kalau kita bicara tentang pertanian seperti itu. Nah, tentang bagaimana membangun budaya pertanian menjadi pertanian yang lebih modern gitu. Saya rasa saat ini juga sudah mulai banyak di perkotaan juga melalui program-program, kalau ini ada PKH gitu, ada pertanian hidroponik gitu ya. Jadi pada nanam pokcoy, nanam kangkung di peralon-peralon. Saya rasa bagus juga itu sebagai usaha sampingan di setiap rumah tangga, itu bagus. Tapi paling tidak yang ini kalau kita bicara pertanian memang aturan itu harus ditegakkan benar-benar. Jadi pemerintah harus benar-benar menegakkan aturan, terutama misalnya kabupaten itu. Kalau misalnya itu jalur hijau ya jangan sekali-sekali diizinkan untuk dikonversi. Jadi kalau memang ada kalau ada tawaran investasi yang menarik, menggiurkan sekalipun,
pemerintah daerah mesti juga kreatif. Yang kreatif nggak cuma warganya aja, nggak cuma pemudanya. Pemerintah daerah juga harus kreatif. Gimana caranya tawaran investasi itu tetap datang, tapi tidak mengkonversi lahan-lahan pertanian yang ada. Ini penting sekali. Karena kalau lahan pertanian itu terkonversi menjadi lahan non pertanian, menjadi bangunan dan sebagainya, dampaknya bukan hanya persoalan pangan, tapi juga persoalan air tanah. Berikutnya dampak ikutannya akan ada banyak. Nah, ini memang dibutuhkan kreativitas yang dari pengampu kebijakan juga dalam hal ini. Jadi saya rasa kalau misalnya ya, ini potret pandangan saya tentang Sleman ini, ketimpangan antara barat dengan timur, apalagi dengan selatan, ya. Jadi Minggir, Moyudan, Sayegan dibandingkan dengan Kalasan, Berbah, Prambanan, itu kan lumayan timpang. Apalagi dibandingkan dengan Depok, itu jauh timpang sekali. Itu semestinya bisa di treatment dengan baik, dan ada cara untuk itu. Jadi tanpa harus mengorbankan biar nggak timpang. Misalnya di wilayah barat ini semua investasi dilarikan ke arah barat, ya lama-lama rusak semua kan gitu. Tetap harus melihat dampak jangka panjangnya, tapi bagaimana meratakan pendapatannya, itu yang penting. Meratakan kemakmurannya kepada seluruh daerah. Nah, jadi biar berkembang, daerah barat itu penghasilannya naik, konsumsinya akan naik juga, dia akan membelanjakan konsumsinya dan memutar ekonomi di situ tanpa harus mendirikan bangunan yang besar-besar di wilayah barat seperti itu. Di wilayah selatan ini, Depok ini sekarang jalur macet ini di Sleman ini. Nah, sekarang kemacetan diatasi dengan bikin underpass lah, mau bikin jembatan layang lagi lah dan sebagainya. Mau berapa lama underpass itu mampu menampung kendaraan yang ada? Sementara kalau kita lihat tidak ada kebijakan untuk mass transport. Nah, ini kan juga berbahaya juga. Maka ya, kebijakan itu tidak bisa dibuat parsial seperti itu. Saya rasa harus terintegrasi dan holistik ya. Jadi menyangkut semuanya. Jadi kalau kita bicara sebenarnya bonus demografi itu ya rentetannya ya mau kemana-mana juga gitu. Saya rasa begitu. Mungkin Mas Udin menanggapi sebelum nanti adanya closing terakhir lah dari narasumber yang ada. Oke. Mungkin kalau dari kami yang jelas terkait caranya seperti apa, akan tetapi memang peran pemerintah diperlukan. Mohon maaf mungkin untuk terkait dengan cara monggo itu PR dari pemerintah, guys. Cuman mungkin keluhan-keluhan yang kami dengarkan dari masyarakat, khususnya seperti yang disampaikan Mas Arief tadi, seperti kebetulan kita juga pernah di Kecamatan Moyudan, kita juga pernah dan saya sendiri ada di Kecamatan Tempel, itu kan keluhannya, wah ini nggon aku jalur hijau ya mesti murah terus, opo-opo rapayu, bahasanya seperti itu. Mereka selalu istilahnya dari atas itu memaksa kalau membuat sebuah kebijakan, tapi kebijakan itu harus memberikan sebuah solusi. Contoh, nyun pangapunten, mungkin seperti Moyudan, kita paksa mereka untuk memang, ya maksudnya karena di sana ada lalah hijau, kita paksa mereka untuk memang bahasanya untuk menanam tanaman atau sayuran atau apapun. Akan tetapi paling tidak mereka juga harus difasilitasi dong terkait dengan ya entah rabuk atau entah apa. Tapi selama ini kan itu tidak, nggih. Ya mungkin ada tapi bahasa saya
bahasanya kurang maksimal terkait dengan pemasaran ataupun yang lain, mungkin hal-hal macam itu kurang diperhatikan. Jadi kalau harapan kami istilahnya kita membuat sebuah kebijakan, monggo lah kita kebijakan seperti itu karena itu penting. Karena itu penting seperti mungkin lahan hijau itu memang tidak boleh dikonversi atau seperti apapun, akan tetapi di belakang kebijakan yang ada, yo mereka juga kita support. Jangan kita membuat sebuah kebijakan tapi tidak ada support. Istilahnya awake dhewe nglang wong ora istilahnya kita melarang orang berdiam diri, jenengan harus selalu berada di rumah, tidak boleh keluar. Tapi kita tidak mensupport terkait dengan bahan pangan, itu sama saja, itu akan terjun bebas. Mungkin monggo untuk penyelesaian nyon pangapunten kita belum karena saya tidak di pemerintahan dan mungkin strateginya seperti apa kita belum memiliki pandangan. Cuman harapannya kalau ada kebijakan yang keluar harus diiringi dengan istilahnya tanggung jawab untuk bisa petani itu juga mau untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Mungkin itu Mas. Terima kasih. Ya, mungkin dilanjut sekalian Mas terkait bagaimana closing statement lah terkait acara diskusi pada malam ini terkait meneropong bonus demografi di Sleman sendiri. Mungkin harapannya bagi khususnya mungkin di sektor kepemudaan di KNPI terhadap suatu kebijakan ataupun mungkin inovasi-inovasi untuk mendorong terciptanya tercapainya bonus demografi di Indonesia ataupun di skup Kabupaten Sleman, Mas. Monggo. Kalau dari kami mungkin sebenarnya kami sederhana saja, tidak istilahnya kami tidak muluk-muluk. Harapannya di Sleman ini paling tidak pemuda itu paling tidak harus lebih diperhatikan. Selain itu juga monggo pemuda itu juga harus mencari wawasan, mencari jaringan atau mencari pengalaman-pengalaman secara mandiri yang ada. Potensi yang ada di Sleman itu harusnya oleh pemuda juga bisa dimaksimalkan karena luar biasa. Kalau di Sleman ini kita bicaranya istilahnya juga tidak terlalu, kalau bicara kesulitan sebenarnya ada, tapi kita cenderung bicara lebih mudah terkait dengan jarak, komunikasi, transportasi ataupun apapun itu lebih mudah lah. Jadi intinya harapannya pemuda itu monggo paling tidak juga memiliki sifat kepedulian atau jiwa sosial, karena kita juga tidak ingin istilahnya gimana ya, kita melakukan sesuatu itu harus ada upahnya. Nah, jadi kita sayangkan juga kalau kita melihat tidak di semua sektor sih, ada di beberapa juga ada istilahnya, nah aku nyambut gawe aku untuk duit, tapi kita berpandangan ayo kita berbuat sesuatu, tapi apa yang kita lakukan ini bermanfaat untuk orang lain. Tidak harus kita mendapat sebuah penghasilan, tidak, akan tetapi syukur apa yang kita lakukan ini bisa mendapatkan sebuah penghasilan. Selain itu juga kami pikir dorongan dari pemerintah ataupun kebijakan-kebijakan yang ada itu juga akan bisa mendorong terkait keberhasilan bonus demografi ini akan menjadi berkah atau akan menjadi musibah. Mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan. Mungkin Mas Dedek untuk memberikan closing statement terkait diskusi pada malam hari ini seperti apa Mas? Monggo silakan. Oke, yaitu terkait kalau kita bicara bonus demografi, kita bicara tentang penduduk, kita bicara tentang angkatan kerja, terutama kita bicara tentang manusia. Jadi bahwa ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan, bahwa yang namanya manusia itu terdiri dari
Cipto, Roso, dan Karso. Gitu. Nah, ini yang siapapun ketika saling berinteraksi, terutama ya kalau kita bicara tentang satu daerah, ya maka kita harus memperhatikan, terutama kalau kepala daerah, pimpinan daerah itu harus memperhatikan bagaimana sebenarnya masyarakatnya secara utuh. Jadi bagaimana penghidupannya, bagaimana kehidupannya, bagaimana mereka mengelola diri dan lingkungannya. Nah, kalau semua itu sudah bisa menjadi pemahaman bersama, saya rasa kalau kita bicara bonus demografi, angkatan kerja yang sedemikian melimpah ini, kalau semuanya mencurahkan untuk membangun produktivitas bersama seperti itu, saya rasa kita perlu optimis bahwa bonus demografi ini akan menjadi berkah bagi kita semua, dan kita akan melakukan lompatan yang cukup tinggi sebagai sebuah bangsa. Itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Ya, mungkin terima kasih. Tidak terasa bahwa sudah 2 jam kita untuk mendiskusikan terkait bonus demografi di tantangan lah, ibarat tantangan atau peluang terkait bonus demografi ini. Mungkin sedikit saya bisa menyimpulkan bahwa untuk diskusi kita pada malam ini setidaknya ada beberapa hal yang harus dipersiapkan terkait bagaimana bonus demografi itu sendiri, yaitu pertama kualitas angkatan kerja yang baik dari sisi kesehatan maupun pendidikan, setelah kompetensi profesional yang dimiliki itu perlu diperhatikan. Kemudian kedua, suplai tenaga kerja yang besar harus diimbangi dengan tersedianya lapangan pekerjaan yang memadai, karena kita melihat bahwa terkadang ada gap antara tersedianya lapangan pekerjaan dengan jumlah tenaga kerja yang ada. Terus untuk kita juga harus membuka lebar kesempatan bagi generasi muda terkait bagaimana pemanfaatan ekonomi kreatif, pemanfaatan sumber daya alam, yang kemudian tidak menjadikan pendidikan sebagai tolak ukur terhadap penyerapan angkatan kerja, tapi bagaimana mendorong untuk membuka lapangan pekerjaan untuk diri sendiri dan masyarakat. Seperti itu. Kemudian support kebijakan yang baik dari pemerintah terhadap publik, khususnya mungkin di dalam organisasi-organisasi yang ada di kepemudaan ataupun di sektor-sektor yang lain, dan menumbuhkan kesadaran bagi generasi muda untuk peduli terhadap pembangunan. Dan mungkin pada akhirnya adalah bonus demografi yang ada saat ini sebaiknya jangan terlalu dimaknai secara harfiah seakan bonus yang didapat adalah sesuatu yang pasti, karena satunya yang kita miliki pada saat ini adalah peluang atau momentum demografi. Gagal memaksimalkan momentum yang ada, maka bonus demografi tidak lagi menjadi anugerah, melainkan sebagai sebuah bencana. Mungkin itu saja. Terima kasih kepada Mas Udin selaku Ketua KNPI Sleman, kemudian saya Mas Dedek, Mas Arif Surahman, yang sudah memberikan berbagai macam masukan materi yang bisa nantinya semoga bisa tersampaikan oleh pemangku kebijakan yang untuk membuat bagaimana kesempatan bonus demografi ini sebagai sebuah peluang yang baik. Dan terima kasih kepada kawan-kawan dan teman-teman yang sudah mengikuti diskusi pada malam ini. Kami selaku dari Kabar Sleman mengucapkan terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.